warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Amelia Nurseha di saluran berita INF. Pada siang kali ini saya akan menyampaikan laporan berita tentang perkuliahan perdana yang dilaksanakan pada hari Senin 1 September 2025 yang dilaksanakan secara daring. Yang mata kuliah pertama yaitu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi SIKOM MSI. Dan pada awal perkuliahan, Bapak Adi langsung mempertanyakan pendapat kita sebagai seorang mahasiswa mengenai demo yang terjadi belakangan ini, terutamanya di Banten, yang merupakan salah satu alasan mengapa kita melaksanakan kuliah secara online. Nah, teman saya yang bernama Yuniati berpendapat bahwa yang terjadi belakangan ini adalah akibat dari keputusan DPR dan Presiden yang tidak bijak mengenai tunjangan-tunjangan yang tidak penting. Dan kemudian ditambahkan oleh saudara Paik tentang keputusan Presiden dan DPR yang kurang bijak, yang memutuskan bahwa tunjangan dinaikkan sedangkan rakyat berada dalam angka kemiskinan. Semuanya kelaparan dan tidak ada empati dari para pemerintah. Begitupun juga beberapa teman yang sepakat mengatakan bahwa demo yang terjadi ini adalah harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah itu sendiri dengan keputusan-keputusan yang bijak dan menghapus segala tuntutan-tuntutan yang menjadi akal dari demo ini. Dan Bapak Adi menilai dari pendapat-pendapat yang sudah kita sampaikan akan bisa menjadi berita yang akan kita sampaikan, karena pada dasarnya mata kuliah ini sangat berhubungan dengan berita dan investigasi ataupun reportase, karena mata kuliah ini adalah teknik reportase dan investigasi berita. Nah, teknik reportase itu sendiri adalah sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh jurnalis, terutama kita mahasiswa komunikasi, untuk bisa menggali, mencari, dan mengawasi informasi. Seorang reporter dituntut untuk cepat, tepat, dan akurat dalam menyampaikan informasi kepada publik. Serta investigasi berita menjadi langkah lanjutan dari reportase. Jurnalis tidak hanya menyampaikan fakta di permukaan, tetapi juga menyampaikan data dan mewawancarai narasumber, hingga memunculkan informasi yang sebelumnya tersembunyi. Dalam praktiknya di dunia jurnalisme sendiri, keduanya memiliki tantangan yang berbeda. Seorang reporter dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap peristiwa dan analisa tajam serta keberanian untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tersembunyi. Selain itu, dalam praktiknya, kode etik jurnalistik diharuskan dijunjung dengan tinggi. Dengan mahasiswa yang memiliki kemampuan dan menguasai teknik reportase dan teknik investigasi berita merupakan suatu hal yang harus dan diwajibkan. Dan para penerus jurnalis dari kalangan mahasiswa semoga mampu mengeluarkan karya-karya yang lebih menarik dalam menyampaikan fakta, yang tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga bermanfaat bagi publik. Teknik reportase dan investigasi berita merupakan suatu hal yang menarik dan harus kita kaji dengan baik-baik. Karena dengan teknik reportase dan investigasi beritalah kita dapat mengetahui dan bisa memilah bagaimana cara menyampaikan berita dengan baik dan fakta. Demikian ulasan yang dapat kami sampaikan mengenai teknik reportase dan investigasi berita. Saya Amelia Nurseha, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.